Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan kor Sungguh Besar Pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, satu kali lagi, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah Engkau Yesus, besar pengorbananmu bagi kami, tak terselami kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji menyembah Yesus. Kau Allah kami, Allah yang agung mulia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu besar bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu siang hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kekuatan kami,
Tapi sungguh kami menyadari ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang besar bagi kami. Kau rela memberikan nyawamu untuk menebus kami. Kau menjadi anak domba Allah yang tersembelih untuk kami. Namun kami bersyukur anak domba Allah saat ini duduk di tahta kudus. Berdoa bagi kami anak-anak-Mu agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di tengah menghadapi berbagai tantangan hidup. Roh Kudus pimpin urapi kami pada siang hari ini dalam kami beribadah. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Biar kami semua ada dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dengan urapan Roh-Mu Tuhan. Membawa hati kami dapat menyembah Tuhan Yesus dengan tulus. Dengan sukacita pada siang hari ini. Segala kuasa kegelapan iblis dalam bentuk apapun juga. Yang berusaha merintangi kebaktian kami. Kami bersatu hati tolak segala kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Keluar dari ruangan hati kami. Kiranya Roh Kudus saja yang menguasai ibadah kami pada siang hari ini. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan hentar pimpin tibakan ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu pun. Bahkan yang tidak hadir mereka ada di rumah mereka. Tuhan juga lawati mereka. Dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang ada di surga. Sucikan, kuduskan kami semua. Layakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu pada siang hari ini dengan pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau undang kita tetap bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian berikut yang merupakan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Dan sungguh kami mau menyembah Tuhan Allah kita. Satukan hati kita. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin terus. Haleluya. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
sampai selamanya. Tiada berubah, haleluya. Glory. Biar kiranya setiap kami tetap memuji nama-Mu Tuhan, bahkan dari terbit matahari dan sampai terbenamnya di barat. Biar setiap kami memuji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih Allah yang sempurna bagi kami. Saatnya kami akan kembali diberkati lewat kebenaran firman Allah. Mengurapi kami semuanya. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh kami taruh di dalam hati kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami boleh melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu yang terindah, itu yang termulia, yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan berita tentang Allah yang Maha Besar. Tuhan mau pakai hamba-Mu menyatakan kuasa yang ajaib. Sehingga setiap kami yang mendengar boleh mendapat solusi jalan keluar dengan ajaib. Sehingga di dalamnya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dengan limpah ucapan syukur, kami sambut suara kebenaran Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Philip. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita diberkati ya sama Tuhan ya. Diberikan kekuatan, kesehatan, ya. Itu semua Tuhan berikan supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan pada siang ini berbicara tentang bagaimana yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Mungkin bukan karena kekuatan kita. Firman Allah katakan bukan karena kekayaan, bukan karena kebijaksanaan. Tetapi yang Tuhan sukai karena kasih karunia, kasih setia Tuhan kepada kita. Ya, karena kebaikan Tuhan, karena kebenarannya, karena keadilannya. Ya, ini yang Tuhan sukai. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan membuka dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9. Kita akan sama-sama membacanya 2 ayat 23 dan 24. Kitab Yeremia pasal 9. Ayat 23 dan 24. Kalau sudah, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudari, ya, apa yang kita baca 2 ayat ini adalah seperti yang Tuhan berikan suruh kepada Yeremia, ya, melihat bagaimana khususnya orang Yehuda, ya, orang Israel juga sebetulnya, itu mereka berubah setia kepada Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa negeri Israel atau negara Israel itu terbagi menjadi 2 setelah Salomo jatuh, ya. Setelah Salomo maksudnya meninggal. Karena ketidaksetiaan Salomo sehingga terpecah menjadi 2. Nah, di bagian utara Israel itu kalau dilihat dari peta itu utara ke selatan, jadi dari atas ke bawah. Bagian utara itu namanya Israel. Itu ada 10 suku bangsa dari 12 anak Yakub itu 10 ada di sebut negeri Israel.
kerajaan Israel. Nah di bagian bawahnya selatan itu Yehuda. Itu mayoritas dominannya suku Yehuda dan Benyamin. Tetapi di kota-kota Yehuda juga itu ada orang-orang Israel yang dari 10 itu. Nah yang kita baca di dalam Yeremia ini adalah di kerajaan Yehuda. Nah, kalau saya bacakan saudara di ayat yang pasal 9 juga, saudara boleh perhatikan ayat 12, saya akan bacakan saudara. Pasal 9 ayat 12, siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Ayat 13, berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal yang seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Ya kita lihat bangsa Israel sepertinya seperti mengulang sejarah, jatuh lagi dalam dosa penyembahan berhala. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, baru juga keluar belum lama karena Musa bertemu dengan Tuhan, mereka sudah menyembah berhala, membuat patung lembu ya dari emas itu. Sehingga setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Musa untuk bangsa Israel, kalau kamu masuk negeri yang kamu akan duduki, wah di sana tersedia berkat-berkat Tuhan. Ya, tanah itu akan menghasilkan bebatuan, biji-bijian, tembaga, semua yang menghasilkan sayur mayur atau apapun Tuhan sediakan. Oleh sebab itu disebut masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan air madu, ya seperti itu. Jadi berkat Tuhan tidak kurang, mereka akan kenyang di sana. Itu ada di dalam Ulangan pasal 8. Dan saya akan bacakan dulu ya terlebih dahulu saudara, kita akan lihat apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 8 supaya kita bisa punya pijakan ya. Pasal 8 Ulangan saya akan bacakan. Kalau saudara baca saudara perhatikan di ayat yang 7, saya bacakan 7 secara cepat saudara dan seterusnya nanti saya bacakan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang, dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Janji Allah kepada Abraham dan Israel, kepada Abraham dan Ishak Yakub, kemudian ini tergenapi di pasal 8 kalau mereka masuk. Apalagi mereka berpegang setia. Tetapi diingatkan di ayat yang ke-11 dan seterusnya, saudara saya bacakan juga secara cepat. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Jadi ini Musa yang menulisnya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang dahsyat, besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu,
kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Sampai situ dulu. Ya, kalau saudara baca juga di pasal 9 ayat 4, itu juga jangan karena jasa-jasamu kalau kamu menduduki kemudian kaya. Bukan karena kekuatanmu. Itu Tuhan yang berikan. Nah ini rupanya di kitab Yeremia, di mana Yeremia hidup di zaman raja-raja setelah Salomo itu meninggal, turunan, jadi Hizkia di sana ada, saudara bisa diketemukan pasal 1. Nah bangsa Israel itu jatuh dalam, bangsa khususnya suku Yehuda, kerajaan Yehuda, jatuh dalam penyembahan berhala. Dan kalau saya bacakan ya, ada yang Tuhan tidak suruh ini di dalam, ini di Yeremia. Saudara kita kembali ke Yeremia. Apa yang terjadi di dalam pasal 7. Saya akan bacakan ya, pasal 7 ayat yang ke-30 saudara. Pasal 7 Yeremia ayat 30. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku, demikian firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar, lihat nih, anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Bayangkan Tuhan saja nggak sampai muncul dalam pikiran, dalam hatinya, kok anak-anak dari orang Yehuda ini dipersembahkan. Kalau dibaca di ayat yang ke-32, saya bacakan bagian B, saudara. Bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Bet Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Ada yang terjadi sesuatu di mana mereka bukan lagi bisa memuji Tuhan tadi ketika mereka diberkati di sana. Tetapi mereka kemudian menyerahkan bahkan anak-anaknya yang Tuhan tidak terpikirkan oleh Tuhan. Nggak ada yang timbul dari hati Tuhan. Suatu kekejian. Oleh sebab itu orang Yehuda ini diserahkan kepada bangsa dari utara yang kalau saudara di pasal di Yeremia itu yang bengis, yang buas. Yang jahat, mereka tidak kenal, semua dihukum oleh Tuhan. Dan ini akibat karena mereka merasa mereka sudah berhasil. Tadi dikatakan kebijaksanaan, kekayaan, kekuatan. Itu 3 hal yang meruntuhkan iman mereka kepada Tuhan. Karena mereka merasa kekayaan dari diriku yang bekerja keras, yang berusaha. Mereka lupa kepada apa yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, dari nenek moyang mereka. Tadi di dalam Ulangan dikatakan mereka diberkati. Tanah mereka diberkati. Mereka menjadi kaya. Tapi jangan lupa bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Sehingga kalau tadi yang kita baca ayat pokok kita bahwa disebut janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, ya yang kuat karena kekuatannya dan yang kaya karena kekayaannya. Karena tidak menyelesaikan masalah untuk keselamatan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melarang kaya, bahkan Tuhan yang sediakan itu. Ulangan 8 itu tadi Tuhan yang memberi kekuatan untuk bisa menjadi kaya. Ini yang bisa mengecoh cara berpikir kita ketika kita mungkin kuat, kita sudah merasa berada, memiliki segala sesuatu, kita mungkin menjadi bijaksana. Kita merasa itu yang, karena itu saya bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak ternyata. Malah mereka terperosok jatuh dalam penyembahan berhala. Bahkan anak-anaknya aja dipersembahkan dalam satu disebut lembah pembunuhan. Ini udah sangat jauh dari mereka setia percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau yang Tuhan suka seperti tadi bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya ini kusukai. Nah saya bawa saudara kembali ke pasal 8 di Yeremia. Jadi kita di Yeremia ya saudara, kita pelajari apa yang terjadi. Pasal 8 saudara saya akan bacakan ayat atau mulai 8 ya. Yeremia 8 ayat 8 dan 9. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap.
sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Ya mereka mengatakan bijaksana. Karena dia udah memiliki kekayaan, dia sukses, berhasil. Dia bisa mungkin memberi nasihat. Ketika Yesus memberi dalam khotbahnya di bukit, dia katakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin saudara. Di zaman orang Yehuda ini kegagalan dalam mereka menolak firman Tuhan. Padahal kekuatan dari orang yang bijaksana itu dia bertopang berdiri di atas firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan. Ketika angin ribut, angin keras datang pun rumah itu akan kuat. Karena apa? Dia melakukan firman Allah, dia ada firman di dalamnya. Dan saat kalau kita kembali ke orang Yehuda, tadi dikatakan sesungguhnya mereka telah menolak firman Allah. Sehingga mereka tidak punya kekuatan ketika berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana mereka mengatakan kami bijaksana. Sedangkan orang bijaksana seperti Yesus katakan di dalam Matius adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia seperti fondasi dasar batu di atas bangunan rumah. Itu yang harus kita pertahankan sebagai gereja Tuhan. Tetap memiliki firman. Artinya percaya kepada firman dan kuasanya. Amin saudara. Karena kita tidak bisa saudara merasa udah bijaksana. Nggak menyelesaikan masalah ketika berhadapan dengan Tuhan. Tadi dikatakan maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka. Mereka ngomong kami bijaksana. Oleh sebab itu firman Allah yang kita baca di awal. Janganlah orang bijaksana bermegah akan kebijaksanaan. Karena memang orang bijaksana nggak salah. Kalau dia dasarnya adalah firman Tuhan, memiliki firman Tuhan. Amin saudara, dan melakukannya. Kemudian juga soal kekuatan dan ini, soal kekuatan dan kekayaan. Ini yang kita lihat dari dalam pasal 9, saudara. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Nah kita akan lihat saudara di pasal Yeremia juga. Pasal 5, kita mundur beberapa lembar saudara. Ayat 1 ya. Ini mengapa Tuhan suka kepada keadilan dan kebenaran. Lintasilah jalan-jalan, pasal 5 Yeremia ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran. Maka aku mau mengampuni kota itu. Dipertanyakan. Apakah ada ya yang mencari melakukan keadilan dan kebenaran? Apa keadilan apa yang harus lakukan keadilan? Di pasal yang ke-7 saudara, pasal ke-7. Saya akan bacakan saudara. Pasal 7 ayat 4 dan 5 ini tentang keadilan. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Nah ini yang berbicara keadilan. Keadilan adalah berbicara hubungan antara kita sesama. Yesus katakan bahwa hukum kasih itu adalah salah satu mengasihi sesama. Bangsa Israel atau orang Yehuda ini gagal di sini. Tidak ada keadilan, mereka tidak saling mengasihi. Berarti ego masing-masing sangat kuat. Untuk mereka memperhatikan ya menindas orang asing, ya, yatim dan janda, menumpahkan darah orang yang tak bersalah, anak-anak mereka saja mereka serahkan kok. Tidak ada adil. Amsal katakan apabila siapa yang mengatakan kebenaran, dia menyatakan apa yang adil. Ya. Sehingga mereka aja tidak bisa melihat sesama itu adalah sesuatu yang harus mereka perhatikan. Kalau mereka melakukan itu, maka tadi Tuhan katakan, aku mau diam bersama dengan mereka. Kalau mereka melakukan keadilan. Dan kemudian juga kita lihat kebenaran.
mereka apakah seperti pasal 5, kembali ke pasal 5, apakah mereka apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Ya, mencari kebenaran. Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Yesus. Ya. Yesus adalah anak Allah. Dia Allah yang menjadi manusia, dia juga Allah. Jadi kalau orang mau mencari kebenaran, di dalam ayat yang kelima pasal 1 bagian akhir dikatakan, aku mau mengampuni kota itu. Ini berbicara kasih setia Tuhan. Seperti juga tadi, ketika melakukan keadilan maka aku akan diam. Ini berbicara tentang kasih setia Tuhan. Dia tetap setia walaupun sudah jatuh dalam dosa. Tuhan masih terbuka tangannya. Dia masih mau membuka hatinya untuk menerima bahkan mengampuni. Karena hanya dia, ya kita baca di dalam pasal 3 saudara. Kita di Yeremia, tetap pasal 3 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ya. Yeremia 3 pasal 3 ayat 23, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Amin saudara. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Ini berbicara juga tentang kasih setia Tuhan. Ini yang ditunjukkan oleh Tuhan. Keselamatan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, kuknya diangkat dari perhambaan, dari perbudakan. Tetapi bangsa Israel kembali pakai kuk, dia mau diperbudak lagi dengan menyembah berhala. Sehingga keselamatan itu jauh. Kasih karunia Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu jauh dari mereka. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka tidak mencari atau mau datang beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka berzina, bersundal. Mereka menyembah pada dewa-dewa. Ini yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu walaupun mereka bijaksana, mereka menganggap bijaksana, mereka anggap kuat, kaya, itu tidak menyelesaikan masalah di hadapan Tuhan. Karena mereka menolak firman Tuhan, tidak percaya. Mereka berubah setia. Ini yang Tuhan tidak suka. Bagi kita juga sama saudara. Bagi kita berlaku bahwa Tuhan itu masih dengan kasih setianya kepada kita. Dia tidak berubah. Tuhan Yesus itu tidak berubah di dalam Ibrani. Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya Allah tetap dengan kesetiaannya, kasih setianya. Kalau mereka datang mau minta ampun, maka Tuhan akan terbuka mengampuni. Ada satu kesempatan bagi bangsa Yehuda. Tetapi mereka rupanya menolak itu. Diberikan kesempatan di pasal-pasal di awal Yeremia dikatakan Tuhan mengirim nabi-nabi, para imam, hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan untuk supaya mereka bertobat. Berapa kali mungkin kita juga di firman dari mimbar disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan supaya kita bertobat. Tetapi kalau kita menolak, seperti bangsa Israel jadi murtad. Kalau mau dibilang istilah sekarang murtadin tuh. Mereka Tuhan juga tolak. Tuhan gak suka. Dan mereka masuk dalam kebinasaan. Memang mereka masuk kembali dalam pembuangan selama 70 tahun. Orang Yehuda. Dan itu bukan satu hal yang enak. Tidak ada namanya perbudakan dibuang di satu tempat di daerah lain diberikan fasilitas yang istimewa, nggak ada. Mungkin orang-orang tertentu yang pintar, iya. Saudara tahu kan seperti Daniel itu juga masuk di pembuangan. Yeremia, Yesaya itu ada. Tetapi mereka karena Tuhan memilih orang-orang tertentu dipisahkan. Mereka akan diselamatkan. Ada sisa-sisa dari yang dibuang itu mereka kembali dan selamat. Nehemia itu masuk di sana, Esra. Mereka ada dalam pembuangan. Dan ketika di pembuangan bukannya enak saudara. Nggak ada yang enak. Orang diperbudak lagi oleh bangsa yang bengis kok. Itu Tuhan yang suruh bahkan. Tuhan bisa menyuruh siapa saja terhadap kita juga. Kalau kita menolak firman Tuhan, Tuhan bisa suruh. Bahkan pedang, bahkan apapun. Karena dia maha kuasa, maha besar. Kita tidak bisa meremehkan
Allah, firman-Nya kita tidak bisa remehkan. Kalau kita sekali kita ditebus oleh darah Yesus, tetaplah kita di dalam Dia. Amin saudara. Berdiam di dalam Dia. Berpegang dalam firman-Nya. Tetap setia. Jangan mengandalkan kekuatan kita kembali. Kadang-kadang kekuatan kita kembali benar. Kita punya pemikiran hebat. Wah, kemampuan daya nalar kita. Sehingga karena pikiran kita, aduh ini yang saya harus kerjakan. Itu hati-hati, kita bisa terjebak dengan pemikiran kita, kebenaran kita sendiri. Orang yang namanya berkuasa tuh di Indonesia, dia memiliki pengaruh. Karena dia kuat, kemampuannya dia punya. Kalau dia sekali katakan A, semua pengikutnya akan A. Itu kemampuan, kekuatan. Itu bisa saudara, dengan belajar. Orang jadi pintar, kuat. Setinggi-tingginya belajar ke pendidikan, diraih mau di luar negeri yang lebih hebat, kembali ke Indonesia, dia bisa jadi top. Tetapi manakala saat dia gunakan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan dia mungkin tidak menerima firman Tuhan, menolak keinginan Tuhan, apa yang disukai Tuhan. Ini yang hati-hati yang harus kita perhatikan. Karena Tuhan di dalam pasal 9, kita lihat lagi saudara, saya akan bacakan. Ya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya ini kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang berkata demikian. Tuhan menyukai apa yang dia suka. Kalau kita merasa kuat, merasa kita pandai, merasa kita mungkin sudah berpengalaman, itu bisa mengganggu pada jalan pikiran kita seolah-olah wah kita harus berlaku seperti yang saya mau. Kita kalau terjebak di sana, kehendak Allah sehingga kita geser. Yang Tuhan suka kita geser. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena yang Tuhan suka adalah kebenaran sesuai firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 katakan dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Ya coba saya baca, coba ya. Yohanes pasal ya. Kudus Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin saudara. Jadi yang namanya kebenaran adalah firman Tuhan. Setiap perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Kita juga punya kebenaran sendiri. Kekuatan kita bisa membuat kita jadi benar, merasa benar. Bangsa orang-orang Yehuda ini menolak firman Allah. Karena mereka merasa, saya kuat, saya bijaksana. Sehingga dia nggak usah perhatikan lagi siapa yang harus dia hargai, dia hormati, dia lindungi. Dia persembahkan, bahkan anak pun dipersembahkan untuk dewa. Satu kejijian, satu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan anak kita kalau kita korbankan, saudara nyebrang aja saudara sendiri itu mobil depan sini lewat, saudara sodorin ke sana, istilahnya tabrakin supaya dia mati. Oh nanti ini orang berusaha banyak caranya. Kalau kamu mau sukses, ayo salah satu dari anak kamu jadi tumbal, dikorbankan. Ini satu kejijian. Allah nggak sampai berpikir di sana. Coba bayangkan. Manusia bisa memikirkan karena soal kekayaan. Karena soal kedudukan. Kekuatan itu berbicara power soal kedudukan. Bukan nggak bisa. Iblis memang tawarkan. Kita berapa kali kita mungkin dengar kesaksian orang. Harus kita atau nggak teman-teman kita. Mereka berusaha supaya sukses. Dia anaknya salah satu anaknya jadi tumbal. Jadi nggak benar lah. Ada yang sakit jiwa lah. Karena harus ditebus. Tuhan tidak sampai hati. Nggak ada dalam hati Tuhan hal demikian. Jadi itu bertentangan sekali dengan firman Allah. Nggak ada keadilan di situ. Boro-boro adil saudara. Kalau anak sendiri dikesampingkan berarti nggak fair tuh orang tua. Nggak adil. Dia nggak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Benih seorang anak.
bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi bangsa orang Yahuda tidak. Ini satu hal yang mengerikan sebetulnya kalau Tuhan udah katakan binasa dalam hukuman, mati saudara. Karena bertentangan dengan hati Tuhan. Tidak ada hati, timbul juga tidak. Saudara bisa bayangkan kalau dalam hati kita, pikiran kita kadang-kadang melihat si X, si Y, si Z, kita udah bisa kan muncul yang tiba-tiba walaupun kita lagi dengar firman Tuhan bisa. Karena berpikir kita bisa cabang, saudara mendengar, saya mendengar juga khotbah sendiri, bisa masih muncul pikiran jahat. Paulus saja katakan apa yang kulakukan ingin yang baik, yang muncul yang jahat. Itu Paulus. Paulus itu bukan seperti kalangan biasa, dia udah dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi panggil dengan luar biasa, masih dia bilang, apa yang kulakukan yang baik, yang jahat yang muncul. Artinya, apa yang mungkin yang kita mau berbuat baik, muncul juga yang jahat. Sepertinya ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu dikuasai oleh firman Allah kehidupan kita, akan hati kita. Karena kalau kita berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kebijaksanaan, tentang kekayaan, itu semua berasal dari Tuhan. Sehingga kalau kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, akan hati kita, akan roh jiwa tubuh kita, pasti kehidupan kita yang keluar juga itu semua sesuai firman Allah, kemuliaan Tuhan. Nah bangsa orang Yehuda, orang Israel ini hilang kemuliaannya. Di dalam Yeremia awal-awal mereka hilang kemuliaan itu. Yang berasal dari Allah. Karena mereka bermain-main dengan diri mereka seolah-olah, wah Tuhan tidak melihat, saya tetap beribadah. Itu mereka dicatat saudara. Mereka tetap datang ke rumah Tuhan. Tadi kan kita lihat bait Tuhan, mereka datang. Tetapi hatinya tidak condong lagi kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada siang hari berkata, Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Ketika dia juga mengutus Yesus menjadi anaknya yang kemudian berkorban, dia mati di kayu salib, menghapus dosa kita. Itu kasih setia Tuhan. Karena keselamatan dia merindukan keselamatan, bukan kecelakaan. Dia bukan kita supaya binasa. Yohanes 3 ayat 16 katakan demikian, barang siapa yang percaya, ya kan? Begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kehendak Allah. Bangsa Israel sepertinya berulang gitu, dia beberapa kali berulang. Kalau sejarah berulang, dia jatuh lagi. Di ayat lain dikatakan, ya, saya temukan ya kalau tentang itu, binatang-binatang aja tahu tempatnya. Tahu kandangnya kapan mereka pulang. Bangsa Israel terus saja nggak kembali lagi. Ketika mereka diberikan sudah tanah, negeri, mereka duduki, mereka lupa kepada Tuhan dan tidak kembali kepada Tuhan. Ini yang jadi masalah. Kalau kembali, welcome. Dia masih menerima. Karena itulah yang ditunjukkan Tuhan, kasih setia Tuhan. Berapa banyak di antara kita, mungkin kita juga, saya juga banyak kali melakukan hal-hal yang salah, yang melanggar. Datang kepada Tuhan, akui aja. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin saudara, kasih setia Tuhan kekal selamanya. Dia mau supaya kita ada di dekat dia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kita termasuk yang sudah dipanggil keluar. Yang namanya gereja itu, eklesia itu keluar dari perhambaan dosa, masuk kepada perhambaan kebenaran. Amin. Kebenaran. Bangsa Israel dikatakan mereka tidak mencari kebenaran. Kita sekarang sudah dibenarkan. Amin saudara. Sudah dibenarkan, kita bersyukur. Tetaplah di dalam Tuhan. Kita ingat akan kasih setia Tuhan. Jangan lupakan. Karena kadang-kadang kekuatan kekayaan itu membuat kita lupa, tadi dikatakan, udah diingat-ingat. Ternyata seperti nubuatan juga, jatuh juga, benar juga. Di Ulangan 8 tadi kan,
hati-hati kamu, jangan jadi tinggi hati, jangan lupakan Tuhan. Ketika kamu udah sukses, jangan katakan ini karena kekuatanku, karena jasa-jasaku. Sehingga merasa wah dia bisa karena dia memiliki pengaruh, memiliki kekuatan, bijaksana, kekayaan, dia bisa dengan bijaksana. Sepertinya itu. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ini satu pelajaran bagi kita gereja Tuhan. Mungkin di tengah-tengah peribadatan seperti saat ini, enggak tadi dikatakan kan, enggak semua gereja masih ada yang online, betul. Kalau saudara ikut di YouTube, mereka masih online, banyak gereja yang besar apalagi. Yang ada di mall-mall itu, mereka harus bayar sewa. Sedangkan mall itu nggak boleh, mesti 50%, 30%, mereka nggak bisa. Mungkin hanya beberapa, tetapi secara online. Nggak seperti, ada satu kesempatan memang ibadah seperti bertemu itu, ada hal yang lain, betul ya. Kita rasakan kalau kita bertemu. Walaupun mungkin secara online juga, kita, muka malah lebih dekat malah. Wah terus, lagi ngapain. Tapi ada sekat gitu, sepertinya belum, kalau bertemu, bayangkan aja kalau kita bertemu dengan Tuhan, kalau terus seperti gini, kita nggak ketemu Tuhan bagaimana? Kita mau ketemu Tuhan nanti muka bertemu muka, harus ada itu. Ikatan itu mungkin itu lebih kita rasakan. Tuhan aja tadi katakan kalau kamu mengampuni atau kamu berbuat adil dan benar, aku akan diam di dalam kamu. Artinya Tuhan udah menjamin hidup kita. Kalau kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menjamin. Bangsa Israel dan orang Yehuda itu mereka sudah diberkati sebetulnya. Tetapi karena mereka lupa. Oleh sebab itu Yeremia diutus oleh Tuhan datang kembali. Diingatkan kembali bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia. Dia tetap. Kasih setia Tuhan tetap dia tunjukkan. Kemudian keadilan dan kebenarannya. Tuhan adil. Kalau nggak percaya kepadaku atau menolak firmanku, akan dapat hukuman. Adil. Tetapi kalau menerima firman Allah, diberkati. Amin. Adil itu. Bagi yang nggak percaya aja matahari, mereka juga terima. Hujan juga terima. Sama, kita juga. Adil Tuhan. Panas, hujan, sama. Mereka dapat juga hal-hal yang baik dari Tuhan. Tuhan adil. Keadilan itu yang dia sukai, saudara. Jadi jangan kira kita, waduh, matahari ini buat kita diberkati. Saya dengan istri saya beberapa hari ini dia lebih rajin suka mengingin matahari jam 9, 10-15 menit, saudara, supaya ya kesehatan lah. Langsung jam 9 tuh bagus katanya matahari untuk kesehatan yang udah berumur ya, 50 tahun ke atas. Karena itu ada antioksidan, vitamin B, itu mengandung vitamin B, D ya, delta. Itu bagus untuk tulang, untuk kesehatan yang udah tua, karena apalagi yang sudah melahirkan beberapa saudara, itu sangat dianjurkan. Dari kondisi sekarang ini, jam 9 sampai jam 10 itu paling bagus matahari. Itu bukan buat kita aja matahari panas itu, buat mereka juga yang gak percaya. Tuhan adil, artinya masih kesempatan kalau mereka bertobat, mereka juga menerima keselamatan. Hanya di dalam, tadi sesungguhnya Tuhan, hanya di dalam dia, sungguh. Dikatakan keselamatan itu hanya dari dia. Amin saudara. Kita berbicara tentang kenapa Tuhan katakan menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran. Karena Tuhan mau menunjukkan ada keselamatan di dalamnya. Kalau kita bicara tadi keadilan adalah berbicara sesama manusia, ya, mengasihi sesama manusia. Kebenaran adalah kita mengasihi kepada Allah. Berbicara kita mau mencari kebenaran berarti hubungan kita mengasihi Allah. Ada dua aspek yang dalam kehidupan kita, bahwa di satu sisi Tuhan mau menyelamatkan kita dengan kasih setia, tetapi di sisi lain kita harus tunjukkan keadilan kebenarannya itu dengan mengasihi Allah, juga mengasihi sesama. Amin saudara, ini yang harus kita miliki. Karena itu Yesus katakan itu hukum yang tidak terbantahkan, tidak bisa. Itu hukum yang tertinggi, dua hukum itu. Yang sama derajatnya. Mengasihi Allah, ketika kita mencari kebenaran berarti kita hidup di dalam firman Allah, kita mau datang bersekutu kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan,
kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, mencari hadirat-Nya. Karena bangsa orang suku Yehuda ditantang, adakah yang mencari kebenaran, melakukan kebenaran? Enggak ditemukan. Ada beberapa orang yang memang Tuhan pakai. Tetapi sebagian besar enggak, makanya dibuang 70 tahun. Mereka habis. Itu berbicara tentang satu hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Kebenaran, mencari kebenaran. Hidup di dalam kebenaran berarti Allah juga turut bekerja dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi permasalahan kehidupan kita. Saat ini mungkin masalah disebut masa sukar, ya. Masa sulit. Orang yang tadinya bekerja dengan baik, tiba-tiba dia harus berhenti, dia harus dirumahkan. Ada yang dipanggil lagi, kemudian dengan nggak full gaji, ada yang di PHK, tapi ada juga yang nggak diperhatikan. Yang punya usaha juga ada sebagian yang mereka juga repot. Order semua nggak ada, nggak ngejalan semua. Banyak juga saudara. Jadi nggak pengusaha, nggak karyawan di masa sekarang ini sulit. Ada masa-masa sukar sehingga mungkin ada kesesakan. Tetapi orang yang tetap mencari kebenaran pasti Tuhan akan melimpahi dengan berkat-Nya. Tuhan pasti tidak akan lalai untuk itu. Dia akan pelihara. Nggak usah khawatir, burung di udara aja dia pelihara. Amin saudara. Ya mungkin kita bisa khawatir dengan ini masa depan, aduh ini nggak ada pekerjaan, ini bagaimana. Tetapi yakinlah firman Allah itu pasti benar. Ya, kalau saudara baca pasal 10, ayat yang ke-10 saya bacakan, Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Amin saudara. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ini bisa aja pandemi ini satu kegeraman Tuhan. Untuk menunjukkan apakah mereka ada yang setia kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai cara, angin aja bisa dipakai kok. Saudara baca di Yeremia di awal. Angin yang keras untuk membuat orang Israel, orang Yehuda ini tunduk pakai angin yang besar. Saudara. Dia kirim. Dia yang maha kuasa. Dia Allah yang dikatakan Allah yang benar, Allah yang hidup, Raja yang kekal. Itu berarti udah gak ada tandingannya. Kalau Allah geram, dia bisa pakai alat apa aja. Penyakit itu juga bisa. Jangankan penyakit. Iblis saja minta izin sama Tuhan, Tuhan kasih kok. Di Ayub. Jangan kita pikir penyakit. Iblis dikasih izin. Tercatat di dalam Ayub. Supaya apa? Bahkan iblis pengen supaya mengutuki Allah. Bayangkan. Untuk menguji Ayub, juga istrinya ya, diuji. Istrinya aja sudah ketika dia udah kena borok itu, masih kamu mau ini berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, kutukilah. Sejalan dengan iblis pengen mengutuk. Tuhan datang kepada kita mau memberkati dengan limpah. Amin. Di dalam Yohanes dia datang, dia memberi kelimpahan. Kekayaan surga, utamanya rohani. Ada keselamatan di dalamnya. Kebenaran itu berbicara tentang ada keselamatan. Ada hidup yang kekal. Kebenaran juga berbicara tentang kita juga mendapat perhatian dari Tuhan. Kita dapat kekuatan, kesehatan, masih ada nafas hidup saudara. Berulang kali saya katakan kalau nafas hidup kita, baru nafas hidup kita dikenakan kuota saudara. Tuhan adil, dia kasih gratis buat kita. Nah kira-kira kalau kita ketika kita bernafas, kita nggak bisa memuji Tuhan. Kita nggak bisa mengangkat tangan. Kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya. Kita wajib sepertinya menjadi layak kita seperti itu. Karena kita ditebus itu karena kita sebetulnya tidak layak menerimanya. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang berdosa. Orang Israel ini adalah contoh bagaimana supaya kehidupan kita gereja Tuhan, supaya kita kuat saudara. Bahwa Allah menyukai akan kasih setia dia. Artinya dia tetap memberikan
jalan keluar bagi mereka yang mau datang kepada dia minta pengampunan. Dan dia juga adil bagi mereka yang mengasihi sesamanya. Dia juga akan memberkati. Apalagi yang mencari Tuhan, mencari kebenaran. Yang memegang firman Allah. Yang berjalan memang nggak mudah melakukan firman Allah. Tidak mudah memang. Tetapi Tuhan sudah berikan kepada kita Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kudus yang mengingatkan. Fungsi Roh Kudus adalah salah satu mengingatkan selain mengajar. Mengingatkan kepada firman Allah, kepada kebenaran. Ini yang Tuhan sukai tadi. Ya, kebenaran. Sungguh semuanya itu kusukai. Kebenaran. Kalau kita di dalam kebenaran, kita baca satu tentang kebenaran, saudara. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke 7 ya, pasal 7, 32, 37. Yang memerdekakan, kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 8. Bahwa kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 7, 8 itu ya. Aduh, nanti sebentar ya. Ya, 8 ya. Ayat 37 ya. Iya, ya 32 ya, ayat 32. Ini saya akan bacakan saudara. Atau mulai 31. Maka katanya kepada Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin saudara. Ketika kita memiliki kebenaran maka dia kebenaran akan memerdekakan kita dari kemiskinan. Kemiskinan akan perkara firman Allah. Dia akan memerdekakan kita dari segala sakit penyakit. Bahkan juga kemerdekaan dari perhambaan dosa. Kebenaran itu berarti ada kuasa di dalam. Biar kita berpegang pada kebenaran. Kita bisa lupa itu tadi yang bisa melupakan kita itu tadi. Kekuatan kita, kekayaan kita bisa lupa pada kebenaran. Lalu sebab itu diingatkan lagi pada pagi siang ini. Bahwa kebenaran itu mampu memerdekakan kita, melepaskan kita. Kesulitan apapun, kemiskinan, kesusahan. Apa yang kita mungkin merasakan selama ini, saudara mungkin yang menjadi beban. Perhambaan dosa, itu sudah dimerdekakan kita. Bahkan keselamatan itu Tuhan berikan, kita sudah merdeka saudara. Ada karena kebenaran. Tentu dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Kalau kita tahu di kayu salib dia mati. Dia sudah mengerjakannya, mengampuni. Artinya dia membebaskan, memerdekakan itu membebaskan dari dosa. Kita harusnya menanggung dosa saudara. Sampai saat ini juga tidak ada yang benar di muka bumi ini, tidak ada yang benar. Kita dibenarkan oleh Yesus, oleh darah Yesus. Kita nggak bisa katakan saya benar. Saya kadang-kadang kalau adu argumen saya yang paling benar. Kalau disidik-sidik udah beberapa hari, itu nggak ngawur juga. Kebenarannya semu. Tetapi melalui firman Allah pada siang ini, biar yang Tuhan sukai dia karena dia sudah memerdekakan kita dari segala kemiskinan, perhambaan dosa, dari kemiskinan rohani. Kita diperkaya dengan perkara-perkara yang datang dari surga, saudara. Kita diajar oleh Tuhan hal-hal yang baik. Untuk mengasihi sesama berarti kita melakukan hal yang baik. Sopan itu adalah kita hormat, naruh hormat. Itu hal yang baik dan itu yang berkenan. Bagaimana kita mau dihargai oleh Tuhan, kita aja tidak bisa menghormati istri kita, suami kita, anak kita. Bagaimana Tuhan mau menghargai kita? Itu kepada orang Yehuda. Sehingga wajar kalau Tuhan murka, geram dan dia buang. Dan sebagian dari mereka binasa di sana. Ada sisa-sisanya itu, mereka kembali. Yang kemudian membangun lagi tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Karena mereka sudah berbuat yang jauh dari Tuhan. Biar pada siang hari ini saudara, biar kita tetap mendekat kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Melekat. Seperti carang tuh, ranting tuh. Pokok anggur itu tetap melekat. Kita mendapat air kehidupan dari Tuhan. Alir terus supaya kita bertumbuh
dan berbuah-buah. Bukankah itu kehendak Tuhan? Kita diam di dalam Tuhan bukan berarti Tuhan sudah nggak bekerja. Dia bekerja, dia memberikan pertumbuhan bagi kita. Gereja Tuhan dibutuhkan adalah buah-buah. Hasil dari pokok anggur itu. Bangsa Israel itu digambarkan pokok anggur, buah anggur. Tetapi ketika Tuhan mau cari, enggak, buahnya udah asem. Nggak ditemui lagi. Tetapi Yesus datang. Siapa yang melekat? Dia dibersihkan oleh firman. Ya, mungkin kebenaran itu membersihkan kita, saudara. Kita merasa kuat, kita merasa kekayaan kita, jadi kita tinggi hati. Kita merasa, wah udah rambut putih, saya bijaksana ngomongnya. Saudara, jangan. Nggak usah bermegah karena itu nggak menyelesaikan masalah. Bermegah karena kasih setia Tuhan, amin saudara. Karena dia baik bagi kita. Dia sudah menunjukkan kepadanya dia mau berkorban bagi kita. Itu kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar. Keadilannya dia sudah juga tunjukkan, bahkan kebenarannya. Tadi kita lihat ya, ayat pasal 32 ayat 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Puji nama Tuhan. Siang ini saya cukupkan renungan pada siang ini biar Allah Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada saudara dan saya selanjutnya. Dia terus menerangkan kehidupan kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, melekat dalam Tuhan. Kalaupun kita mungkin ada salah dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Asal jangan menghujat Roh Kudus saja. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan terbuka tangannya. Dia masih memberikan pengampunan. Walaupun mungkin kita tidak adil terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, kita membedakan, oh si A lebih pintar, oh iya saya ke sana. Jadi anak emas lah, oh ini jadi lebih utama. Biar kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, saudara. Kita memperlakukan yang lain, teman-teman atau pelayan atau apa, cara membedakan, oh ini kaya. Saudara ada di sana di Alkitab berkata, oh yang kaya dihormati, yang miskin duduk aja di belakang di bawah. Kalau yang pakai baju-baju mewah, yang di bawah, oh silakan. Ya mungkin bisa itu muncul dalam benak kita. Tapi biar Tuhan, firman Tuhan membebaskan kita dari sana. Dia biar menghapus. Kita minta ampun sama Tuhan. Ada kalanya kita tanpa sadar, saudara. Saya terutama. Banyak kali seperti itu. Bisa membedakan. Karena merasa saya yang paling kuat. Secara berpikir kuat, mampu, sehingga terjebak di sana. Sehingga bukannya melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang kita pikirkan. Dan kalau Tuhan sudah katakan, kalau Tuhan geram kepada saya nggak berkutik. Bisa saya seperti Bapak Gembala minggu lalu, khotbah, belum tentu nanti siapa, saya nggak kenal kamu. Karena di Matius dikatakan demikian. Tidak semua orang yang panggil Tuhan itu, ya artinya Tuhan kenal, masuk ke surga, walaupun dia punya karunia hebat, menyembuhkan, bernubuat, apa-apa. Tuhan bilang, nggak kenal aku kamu, saha mana, kaditu. Silakan saudara, minta ampun sama Tuhan. Supaya kita tidak masuk golongan seperti itu. Amin saudara. Ada kesempatan pada saat ini. Datang pada Tuhan, mohon pengampunan. Minta supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, di dalam Lukas, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, jiwa, akal, budimu. Ya, apa yang kita miliki. Dan juga mengasihi sesama. Ini yang Tuhan mau. Tetap semua rangkuman Yesus katakan disimpulkan hanya dua itu. Mencari kebenaran, mengasihi Allah. Hidup di dalam beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini kita tetap mengasihi Allah. Kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita tetap memuliakan saudara. Memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Angkat tangan kita. Tuhan bergantung 3 jam untuk kita. Kita 5 menit, 2 menit saja angkat tangan, haroream, nyanyi kayak gitu. Susah saudara. Tuhan berkorban bukan, makanya dikatakan dengan kekuatan. Itu berarti kalau nyanyi itu dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Musik aja dikasih listrik supaya kuat kedengaran. Betul nggak? Coba kalau nggak ada listrik.
Dia dikasih power. Jadi kedengaran ke saudara. Itu musik, saudara yang mati, kita dihidupkan. Masa kita yang benahi? Kita makhluk hidup, bukan benda mati. Nyanyinya seperti orang mati, makanya ada istilah itu kan. Ini gereja yang mati. Tapi biar kita tunjukkan pada Tuhan kalau mengasihi Tuhan. Mencari kebenaran itu. Menyembah kepada Tuhan. Oh, kalau kita menyembah kepada Tuhan, katakan Allah itu yang benar, Allah yang maha kuasa, Raja kekal, Dia perisai dalam hidupku, Dia kekuatan kami. Tunjukkan bahwa Allah itu serba maha. Itu kita menyembah, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Karena yang kita sembah Allah. Amin saudara, kita perlu ini, perlu dalam kehidupan kita supaya semakin melekat istilahnya, semakin menyatu dengan Tuhan. Melted. Ya, kalau di dalam ini menyatu, udah enak kita menyembah pada saat itu. Berkat sukacita saudara kita bisa rasakan, indah hidup itu. Amin saudara, di dalam Tuhan tuh indah. Mungkin kita persoalan banyak di rumah, banyak saudara, bukan gak ada siapa istri, siapa suami, siapa anak, semua mungkin itu membuat ini, tetapi di dalam Tuhan sanggup memerdekakan, melepaskan. Dia mengeluarkan dari masalah-masalah itu. Karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang benar. Dia akan memberkati. Biar kita hidup di dalam firman-Nya, di dalam kebenarannya. Ayo, mari kita bangkit berdiri saudara, saya undang main musik. Mari kita akan tutup ibadah kita bersama-sama dengan penuh sukacita. Haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, kembali kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kami. Tuhan sudah memberkati kami pada kesempatan ibadah. Dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan tetap menyertai kami dengan ajaib, dengan mujizat-mujizat-Nya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, yang telah menyampaikan, mengembalikan milik Tuhan. Semuanya diberkati kami yang hadir pada kesempatan siang hari ini dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Di antara kami ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Di antara kami ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan ajaib. Kesembuhan terjadi dengan luar biasa. Yang menghadapi persoalan masalah dalam keluarga, dalam hidup nikah, dalam pekerjaan, usaha mata pencaharian, Tuhan sumber dari segala sumber berkat akan terus melimpahkannya dengan luar biasa. Sehingga kami sebentar pulang, tidak dengan tangan yang kosong, tapi kami pulang dengan satu kepastian. Allah Immanuel, Allah yang berkuasa menyertai perjalanan kami hari ini, esok, bahkan hari Maranatha. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat-berkat sorgawi di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya mulai saat ini, esok, bahkan selama sepanjang hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Oh, amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kita bersama aminkan. Amin. Oh, amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta Philip yang sudah menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. Haleluya, puji Tuhan.